Menyapa Anda kembali di program Bible Everyday. Mari kita belajar bersama-sama firman Tuhan. Kita sudah tiba di Roma pasal yang ke-8. Izinkan saya mengajak Anda membahas dari satu ayat yang sangat terkenal. Seringkali dijadikan ayat favorit atau ayat emas bagi kebanyakan orang Kristen, yaitu di dalam ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Firman Tuhan menulis, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kata segala sesuatu menunjuk pada sebuah keadaan, baik keadaan yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, baik dalam keadaan baik maupun juga dalam keadaan buruk, baik ketika berada di puncak, tapi juga ketika di lembah, baik pada waktu kita bersuka cita maupun ketika kita mengalami duka cita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus percaya satu perkara, bahwa Tuhan turut bekerja. Semuanya ada di dalam kendali tangan Tuhan. Masalahnya adalah banyak orang Kristen hanya melihat bahwa Tuhan turut bekerja hanya untuk hal-hal yang baik saja. Begitu mengalami hal-hal yang kurang baik, begitu menghadapi tantangan, menghadapi penderitaan, lalu kemudian mengeluhkan semuanya itu. Alih-alih percaya bahwa Tuhan turut bekerja, justru mereka biasanya mempertanyakan di mana keadilan Tuhan, di manakah Tuhan saat aku mengalami semua hal yang tidak menyenangkan ini. Namun di ayat ini Rasul Paulus menekankan kepada jemaat di Roma, apapun yang terjadi, bahkan ketika mereka harus mengalami masa-masa aniaya hebat, harus percaya bahwa segala sesuatu Allah turut bekerja di dalamnya. Ini juga menyangkut hal yang besar maupun juga hal yang kecil. Jangan sampai kita berpikir bahwa Tuhan hanya mengurus hal-hal yang besar, sebab hal-hal yang kecil pun Tuhan sesungguhnya mengerti dan Tuhan peduli. Bukankah Yesus satu kali pernah berkata bahwa sehelai rambut di atas kepala kita ini tidak akan pernah rontok, tidak akan pernah jatuh kalau Tuhan tidak mengizinkannya. Artinya apa? Hal-hal yang kecil sekalipun Tuhan turut bekerja di dalamnya. Saya barusan baca sebuah artikel menceritakan sebuah kisah nyata tentang seorang anak muda bernama Jason Piget. Jason Piget ini adalah mahasiswa yang secara pemikiran, secara kecerdasan itu di bawah rata-rata. Dia mengakui bahwa dia sulit sekali menghafal. Dia mengakui sulit sekali menghafal rumus-rumus apalagi. Jadi tidak heran bahwa nilai akademisnya itu sangat buruk. Bahkan beberapa kali dia harus pindah-pindah sekolah karena memang tidak bisa mengikuti sekolah yang sedang di mana dia belajar itu. Dan dia harus pindah ke sekolah lain yang tentu saja kualitasnya lebih buruk. Namun satu kali ketika malam hari Jason ini berjalan, di tengah jalan dia dicegat oleh beberapa preman, beberapa anak muda, lalu kemudian diceritakan bahwa Jason ini dirampok, lalu kemudian dihajar habis-habisan. Dan satu peristiwa kepalanya ini membentur ke sebuah benda keras seperti itu. Lalu kemudian dalam peristiwa gegar otak seperti itu, dia dilarikan ke rumah sakit. Yang ajaib adalah seperti ini, bahwa Jason akhirnya sembuh dari gegar otaknya itu. Dan yang menarik adalah setelah dia keluar dari rumah sakit, dia merasakan ada yang berbeda dengan otaknya. Bedanya apa? Bedanya sekarang dia begitu mudah untuk menghafal segala sesuatu. Dia begitu mudah menghafal rumus-rumus yang sebelumnya dia sangat kesulitan untuk menghafalnya. Dia merasa bahwa ada yang aneh, ada yang salah dengan otaknya ini. Dulu dia sulit sekali konsentrasi, sulit sekali untuk menghafal. Sekarang semuanya jadi lancar. Bahkan ketika dites, hasilnya menunjukkan perubahan signifikan, bahwa IQ-nya masuk dalam kategori jenius. Tidak puas akan hal ini, dia pergi ke seorang dokter yang memang khusus ahli menangani hal ini. Lalu kemudian ketika ditelisik lebih lanjut, diselidiki lebih dalam,
Dokter ini menyatakan bahwa trauma yang dialami oleh kepalanya karena benturan itu justru mengubah dari otak yang tidak bisa berpikir dengan baik, sulit menghafal dengan baik, akhirnya justru menjadi encer, menghafal dengan cepat, konsentrasi lebih bagus, dan seterusnya. Mungkin ini bisa disebut peristiwa langka, yang mana dari gegar otak akhirnya justru mendatangkan berkat yang luar biasa. Ini adalah satu contoh sederhana bahwa di balik penderitaan, di balik masalah, di balik hal-hal yang sepertinya terlihat tidak menyenangkan, ternyata Tuhan pun bisa turut bekerja di dalamnya. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Jadi hal yang buruk sekalipun, percayalah di balik semuanya itu, Tuhan sedang mendatangkan kebaikan. Di saat kita mengalami, mungkin kita tidak tahu kebaikan apa yang sedang Tuhan kerjakan. Namun iman kita percaya, nanti kita akan melihat, merasakan, mengalami kebaikan Tuhan itu. Lalu bagi siapa hal ini ditujukan? Apakah semua orang akan mengalami ayat ini? Yang mana Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ternyata ayat ini juga menulis seperti ini. Bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah, yaitu bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Garis bawahi kata orang yang mengasihi Yesus, orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Itulah orang-orang yang akan mengalami kebaikan Tuhan di masa-masa sulitnya. Orang-orang yang mengalami peristiwa di mana Tuhan turut bekerja, mendatangkan kebaikan di dalam segala sesuatu. Saudaraku, hari ini mungkin Anda sedang berhadapan dengan masalah yang besar. Anda sedang berhadapan dengan tantangan yang berat. Anda mungkin merasa bahwa ini adalah sesuatu yang buruk. Mungkin ini bisa disebut peristiwa kecelakaan. Ini adalah musibah. Namun milikilah keyakinan. Di balik semuanya itu, Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan buat kita. Mungkin hari ini kita belum melihat, tetapi nanti di ending semuanya itu kita akan mengucap syukur karena memang janjinya ya dan amin. Firman-Nya digenapi, Dia turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihi Dia. Tuhan memberkati.